tapi kita selalu menjaga 4 perkara ini dalam kepribadian kita, maka kita menjadi orang yang berpotensi diharamkan dari adab kubur dan diharamkan dari api neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minjam pulpen. Syukran. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu, keluarga besar dari Masjid Baitul Syakirin yang semoga Allah rahmati dan saya cintai semata-mata karena Allah. Bapaknya saya cintai karena Allah, ibu-ibunya yang dicintai oleh suaminya masing-masing. Alhamdulillah, tentunya kita memahami betul bahwasanya kita hari ini hidup pada zaman fitnah. Bertubi-tubi fitnah itu mengiringi pada kehidupan kita, dan bertubi-tubi sesungguhnya fitnah itu tidak lepas dalam setiap denyut kehidupan kita. Tidak ada perkara yang mampu untuk memadamkan fitnah pada kehidupan kita kecuali adalah keberkahan yang kita peroleh. Sesungguhnya kita hari ini mendapati 3 fitnah sebelum munculnya fitnah Dajjal, sebagaimana penjabaran dan penjelasan baginda Nabi SAW. Ada fitnah tu akhlas, bagaimana kita menjumpai banyak pertikaian dan permusuhan di antara sesama muslim. Ada fitnah yang berikutnya, yaitu adalah fitnah tu sarra, kita mendapatkan kelapangan yang menjadikan kita lupa terhadap kehidupan negeri akhirat dan menjadikan kita lupa terhadap ridhanya Allah. Dan yang ketiga, fitnah tuhaima. Fitnah tuhaima itu merupakan fitnah kegelapan yang menyelimuti pada kehidupan kaum muslimin, sehingga kita begitu sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Maka sesungguhnya yang pintar belum tentu selamat dari fitnah. Orang yang mampu menghafalkan berbagai macam ilmu belum tentu selamat dari fitnah. Karena yang menjadikan kita mampu selamat dari fitnah itu adalah ketika kita mendapatkan keberkahan. Pada ilmu yang kita pelajari, di situ ada keberkahan. Pada sunnah yang kita kerjakan, di situ ada keberkahan. Pada baktinya kita kepada orang tua, di situ ada keberkahan. Bahkan pada duduknya kita ketika kita berada di antara taman ilmu, di situ ada keberkahan. Keberkahan itu merupakan perkara yang paling cepat memadamkan fitnah yang ada pada kehidupan manusia. Tidak ada permintaan para nabi kecuali yang paling sering mereka minta itu adalah kecuali meminta keberkahan. Bukankah kita mendapati Nabi Isa ketika berdoa, doanya itu dipuji oleh Allah dan diabadikan di dalam Quran. Dan doanya Nabi Isa itu tergambar ketika Nabi Isa mengatakan, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Jadikan aku berkah ya Allah dimanapun aku berada. Apa yang Allah berikan kepada Nabi Isa? Allah berikan perlindungan. Allah jadikan Nabi Isa selamat dari fitnah dan makannya orang Yahudi. Dan Allah selamatkan Nabi Isa ketika orang Bani Israel berencana untuk membunuhnya. Dan Nabi Isa diangkat menuju ke langit. Tidak ada Nabi yang diangkat menuju ke langit dan dipanjangkan umurnya sebagaimana Nabi Isa. Beliau masih bernafas sama dengan kita, masih menghirup udara sama dengan udara yang kita hirup. Dan Nabi Isa pun akan diturunkan kembali pada kehidupan manusia, menyempurnakan sebuah amanah besar, yaitu membunuh Dajjal. Apa yang diminta oleh Nabi Nuh ketika Nabi Nuh turun dari kapal besar, ketika selamat dari adab yang saat itu dilumatkan kepada kaumnya Nabi Nuh, maka permintaan Nabi Nuh itu adalah Rabbana anzilna manzilan mubarakan fih. Ya Allah, tempatkanlah kami di tempat yang Engkau berkahi. Menunjukkan kepada kita 2 contoh dari Nabi Isa dan Nabi Nuh yang mereka meminta berkah, memberikan kepada kita sebuah arti. Berkah itu tidak kita bisa pandang biasa, tetapi berkah itu puncak kehidupan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah. Puncak kapitalisme itu kekayaan dan kemewahan, itu puncak kapitalisme. Tapi puncak kehidupan mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir terletak pada keberkahan. Tidak ada perkara yang paling besar Allah turunkan kepada kita kecuali adalah keberkahan. Jangan pernah melewati satu mentari yang terbit kecuali kita minta keberkahan. Berkah untuk istri kita, berkah untuk suami kita, berkah untuk keluarga kita, berkah untuk pekerjaan kita, dan berkah untuk ilmu yang kita pelajari dengan susah payah. Semoga ilmu itu memberi manfaat pada kehidupan kita. Semoga kita senantiasa mendapatkan berkah di dalam perjalanan hidup kita. Amin insyaallah. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur betul kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat itu tidak pernah ada yang kurang.
Karena nikmat itu turun dari Allah, pemberi rezeki dan maha pemberi. Allah itu bukan hanya Ar-Razzaq, tetapi Allah itu Al-Wahhab. Allah selalu memberikan apa yang kita butuhkan. Dan semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, itu pun datang terkadang tanpa permintaan kita. Tentunya kita bersyukur bukan hanya ketika kita mendapatkan apa yang kita mau, tapi kita selalu bersyukur ketika kita menyadari kehidupan yang sudah Allah atur dengan sebaik-baik pengaturan ini merupakan sebuah alasan besar untuk kita selalu bersyukur. Jangan hanya bersyukur pada saat ketika kita baru mendapatkan apa yang kita mau. Dan jangan kita menjadi orang yang enggan bersyukur hanya karena baru mendapatkan apa yang kita butuhkan. Kalau kita selalu bersyukur, baru ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, baru kita bersyukur. Itu sebagaimana syukurnya anak kecil. Anak kecil itu analogi sederhananya. Kapan anak kecil itu bahagia dan bersuka cita? Biasanya kalau permintaan mereka, permohonan mereka itu kita kabulkan. Mereka minta motor, mereka minta mainan. Biasanya kalau kita berikan mereka mainan dan motor yang mereka inginkan, biasanya mereka bersuka cita, mereka senang, mereka cium tangan kita, mereka terkadang langsung menawari kita untuk dipijit. Bapak pijet ya, Abi pijet ya gitu. Kenapa dia semacam itu? Karena baru mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi biasanya anak-anak kita jarang bersuka cita. Kalau kita membangunkan, kalau kita menyuapi, kalau kita memberikan kepadanya makanan, kalau kita mengantar sekolah, kadang-kadang anak kita itu biasa dan tidak terlalu bersuka cita, karena menganggap itu merupakan kebutuhan dia dan menganggap itu mungkin kewajibannya kita ketika menyediakan itu semuanya. Itulah anak kecil. Dan kita tidak bisa salahkan karena akal mereka baru sampai di situ. Tapi kalau kita bersyukur, sebagaimana anak kecil, baru bersyukur kalau kita mendapatkan yang kita mau, berarti syukurnya kita itu syukurnya anak kecil. Orang yang beriman, yang telah sempurna dewasa keimanannya, mereka itu bersyukur ketika mereka tahu semua yang mereka peroleh pada kehidupan ini merupakan hal terbaik yang Allah hadirkan pada kehidupannya, sehingga dia tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah. Anak kecil itu biasanya suka bermain korek api. Kalau kita kasih dia senang, tapi kalau kita ambil korek apinya dan kita tahan dia untuk mendapatkan korek api, biasanya sedih dan tantrum. Kenapa? Karena dia tidak tahu bahwasanya korek api itu ada kerusakan yang mengintai dan mengancam dirinya. Itulah yang menjadikan kita memahami apa yang kita inginkan itu tidak Allah berikan itu, karena pasti ada kerusakan ketika Allah belum memberikan kepada kita. Sehingga husnudonlah kepada Allah bahwasanya yang kamu mau itu ketika belum terwujud pasti ada kerusakan, sehingga Allah memberikan pengganti yang lebih baik. Atau yang kedua, bisa jadi kita belum mendapatkan apa yang kita inginkan karena Allah ingin memberikan di waktu yang tepat dan tidak memberikan itu pada saat ini. Karena sesungguhnya memberikan sesuatu itu akan mempengaruhi ketika kondisinya itu tepat. Kalau kita mendapatkan sekoteng ketika pada waktu musim terik yang begitu panas, makan sekoteng itu tidak nikmat. Kalau makannya jam 1 siang lagi panas-panasnya. Ayo Pak, ya hadiah apa? Sekoteng ya, aduh, jam 1 siang lagi panas terik, harus makan sekoteng yang panas itu nggak nikmat. Tapi kalau kita mendapatkan sekoteng ketika jam 9 malam turun hujan, Masya Allah, melihat asapnya sekoteng itu saya kayak melihat dolar dan rupiah itu berambun. Karena terasa nikmat ketika pada saat kondisi yang tepat. Allah itu memberi, Allah itu tidak memberi itu karena mungkin Allah memberikan pada saat yang tepat. Bersabarlah pada ruang ketika kita menunggu takdir itu dihadirkan kepada kita. Dan semoga kita senantiasa berlapang dada kalau saat ketika kita melewati waktu belum mendapatkan yang kita mau. Bisa jadi Allah memberikan pada saat yang tepat, pada kondisi yang betul-betul representatif untuk mendapatkan nikmat itu datang dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadikan kita paham sesungguhnya jangan sampai ada di antara kita syukurnya itu sebagaimana syukurnya anak kecil, baru bersyukur kalau kita mendapatkan yang kita mau, tapi tidak pandai bersyukur ketika apa yang kita mau belum kita dapatkan. Jangan suka mengatur Allah, kita ini makhluk dan Allah itu khalik. Jangan suka mengatur Allah, kita ini hamba dan Allah lah pencipta, dan kita tidak berhak untuk mengatur apa yang kita mau supaya Allah memberikan apa yang kita inginkan. Semoga kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, dan semoga kita menjadi deretan orang yang memetik ridhonya Allah dengan konsep kesyukuran hati kita kepadanya. Amin insyaallah. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi,
Tentunya berulang-ulang saya menyampaikan bahwasanya termasuk di antara kemuliaan kita dalam ketakwaan itu ketika kita senantiasa memahami tentang kematian. Karena sesungguhnya kematian itu bagi kehidupan orang yang beriman itu bukan pemutus kenikmatan, tetapi sesungguhnya kematian itu merupakan kehidupan berikutnya yang akan kita dapatkan menuju kepada satu negeri yang kita datangi, yaitu adalah negeri keabadian. Bedanya antara agama yang hanif dengan agama yang batil, agama yang hanif itu selalu mengkondisikan kita untuk selalu sederhana pada kehidupan di dunia supaya kita mampu mendapatkan kebaikan dalam kehidupan kita di negeri keabadian. Artinya bahwasanya selalu ada harapan bagi orang yang beriman. Kalau kita tidak mendapatkan apa yang kita mau di dunia, masih ada negeri keabadian yang menanti kita supaya kita mempersiapkan diri. Karena memang pada dasarnya dunia yang hari ini kita berpijak bukan merupakan tempat yang akan kita tinggali selama-lamanya. Dan inilah pentingnya bagi kita mengatur kehidupan kita pada kehidupan berikutnya di alam barzah dan hidup di negeri keabadian. Saya ambilkan sebuah contoh, supaya contoh ini membuka pengetahuan kita tentang betapa pentingnya manajemen kematian. Ya, di dalam kehidupan kita sebagaimana manajemen kehidupan itu juga penting. Ada dua contoh. Yang pertama, contoh yang pernah saya sampaikan, yaitu sebuah kisah nyata yang terjadi di daerah Cordova. Kita tentunya mendapati ada kisah nyata yang disampaikan oleh Imam Qurtubi dalam kitab ini, kitab At-Tadhkirah li Ahwalil Mauta, bagaimana Imam Qurtubi itu mengabadikan sebuah momen yang pernah terjadi. Ada seorang ibu yang meninggal dunia, lalu dikuburkan oleh 3 putranya. Lalu tidak lama setelah itu malamnya 3 putranya mendapatkan mimpi didatangi oleh ibunya dengan mimpi yang sama, dan ibunya itu mengeluh kepada putra-putranya, kenapa kalian tempatkan aku di tempat yang begitu panas dan begitu gerah? Kenapa kalian tega menempatkan aku di sini? 3 putranya di esok harinya itu ketika bangun mereka bingung dengan mimpinya, dan mereka lebih terkejut lagi. Ternyata 3-tiganya bermimpi dengan mimpi yang sama, sampai akhirnya 3 putra ini datang ke area kuburan dan mereka bertanya tentang hal-hal yang berkaitan tentang kuburan, tempat mereka menguburkan ibunda mereka tercinta. Ada salah satu di antara anaknya itu berkata kepada penjaga kuburan, maaf kalau boleh kami tahu, ini kuburan ibu saya, ini kuburan orang, ini kuburan orang. Siapakah pemilik kuburan ini dan siapakah pemilik kuburan ini? Maka penjaga kuburan mengatakan, maka ini adalah peminum khamr yang meninggal dunia yang belum sempat bertaubat sampai dia meninggal dunia. Ini adalah pezina yang dia belum bertaubat ketika dia meninggal dunia, dan ibumu dilempatkan di tengah-tengahnya. Maka ketika mengetahui kondisi itu, maka 3 putranya ini mendatangi seorang ulama dan bertanya kepada ulama itu tentang kondisi yang menimpa kepada ibu mereka. Dan akhirnya ulama itu memberikan petunjuk dan memberikan jawaban. Mungkin baiknya kuburan ibumu dipindah saja di dekat kuburan orang-orang yang solih. Akhirnya karena mendapatkan petunjuk dari ulama besar, mereka gali kuburan dari ibu mereka, dipindahkan kepada kuburan orang yang solih. Dan setelah dipindahkan, ibunya datang kembali ke dalam mimpi anak-anaknya dan berkata, terima kasih ya sudah menempatkan aku pada tempat yang jauh lebih adem daripada tempat sebelumnya. Kisah ini akhirnya ditulis oleh Imam Qurtubi di dalam kitabnya tentang pentingnya bagi kita bertetangga dengan orang solih, baik ketika hidup ataupun ketika meninggal dunia. Dan itulah yang menjadikan kita paham kenapa Abu Bakar dikuburkan di samping Nabi Muhammad, dan kenapa Umar meminta izin kepada Aisyah supaya dia diizinkan dikuburkan di samping Rasulullah dan di samping sahabatnya Abu Bakar. Karena ternyata bertetangga di alam barzah pun bisa membawa dampak kebaikan kalau kita didekatkan dengan mereka. Ini kan ilmu. Kalau Bapak tidak mengilmui kematian, Bapak tidak akan tahu tentang hal ini. Dan kita mungkin akan menganggap sebagaimana pemikiran orang kebanyakan, ya sudahlah mati dikuburin aja. Ya, padahal ketika kita dikuburkan di tempat orang yang solih, kita akan mendapatkan banyak keutamaan. Wih, masa Ustadz? Iya.
Kalau ibu meninggal dunia, bapak meninggal dunia, lalu dikuburkan di tempat orang solih, keluarganya orang solih itu ketika takziah setidaknya mereka mendoakan. Dan doanya orang solih yang ziarah kubur ketika mereka ziarah kepada bapaknya, ketika ziarah kepada ibunya, maka seluruh yang ada di kubur itu pun mendapatkan kecipratan dari doanya setidaknya ketika keluarga orang solih itu mendatangi kubur dan berdoa, Assalamualaikum ya ahlat diyar. Tapi coba kalau kita dikuburkan di pekuburan orang yang umum gitu, atau orang yang tidak paham tentang sunnah dan tidak paham tentang Islam gitu dengan baik, maka setiap keluarganya datang tidak mengucapkan doa, dan kita jarang mendapatkan doa karena ternyata tetangga-tetangga alam barzah kita itu orang-orang yang tidak paham agama dan bisa jadi meninggalkan keluarga yang juga tidak paham agama. Inilah yang menjadikan kita paham, oh ternyata mengilmui kematian itu penting. Walaupun mungkin sebagian orang menafsirkan kematian itu kelihatannya menyeramkan dan menjadi tema yang tidak usah dibahas. Tapi bagi orang yang beriman justru kita membahasnya supaya kita tidak terperosok kepada kerusakan hanya karena kita tidak paham bagaimana menghadirkan petunjuk ketika kita mempelajari tentang kematian. Ya, sedikit keluar dari materi. Saya kemarin 3 hari yang lalu itu mendapati ada salah satu ulama di Saudi, ya beliau dari Singkit gitu ya. Beliau ternyata merupakan salah satu ulama yang bisa mentakwil mimpi. Bisa mentakwil mimpi, karena takwil mimpi itu bisa dipelajari. Salah satu ulama yang banyak belajar tentang takwil mimpi itu Ibnu Qutaibah rahimahullahu ta'ala. Ada satu momen bagus sekali. Karena itu siaran langsung di televisi Saudi. Nah, ulamanya ditanya, ya Syekh, saya punya keluarga, saya punya bapak. Bapak saya itu mendatangi mimpi kakak saya. Mimpinya adalah bapak saya berkata kepada kakak saya, kenapa kalian itu menguburkan aku padahal aku masih hidup? Lalu sang penanya nangis. Ada yang tahu jawabannya? Insya Allah tidak tahu ya, karena bapak dan ibu bukan penakwil mimpi. Maka ketika sang ulama ditanya itu, sang ulama itu malah tersenyum, padahal yang nanya nangis-nangis. Setelah ngomong, lalu sang penanya itu berkata, ada apa dengan bapakku wahai Syekh? Adakah yang bisa saya bantu? Kenapa kok mimpinya semacam itu? Syekhnya malah dengan tenang, itulah ilmu ya, ilmu itu memang beda. Maka syekhnya itu lalu mengatakan kepada penanya itu, sebenarnya takwil dari mimpimu ini adalah bapakmu insya Allah mati syahid. Kenapa? Karena bapakmu masih hidup sebagaimana Allah menyampaikan wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Karena ada satu ayat dalam suatu surat Ali Imran 169, jangan kamu kira orang yang meninggal dunia itu mereka dalam kondisi mati, siapapun yang terbunuh di jalan Allah, tetapi mereka hidup di sisi Allah dikasih rezeki. Kata beliau, ulama ini mengatakan, bapakmu ini insya Allah mati syahid. Ditanya lagi sama syekhnya, bapakmu meninggal dunia karena penyakit perut? Betul Syekh, bapak saya meninggal dunia karena rasa sakit perut. Orang yang meninggal karena sakit perut dalam bahasa Arab namanya mabutun, maka itu termasuk salah satu tanda husnul khatimah. Dan bapakmu husnul khatimah. Masya Allah ya. Itulah indahnya ilmu. Antum habis ini nggak usah nanya ke saya takwil mimpi saya digigit ular Ustaz, mana saya tahu, saya bukan ulama. Tapi ada ulama ini masya Allah bagus banget, bapak dan ibu bisa kaji gitu. Saya banyak belajar walaupun saya tidak akan pernah mampu untuk mempelajari ilmu itu. Orangnya syekhnya ini betul-betul alim betul beliau ini insya Allah itu. Maka di situ kita mendapati bahwasanya masya Allah ya, ternyata mengilmui kematian itu bisa memberikan kepada kita banyak kebaikan. Makanya kalau kita akhirnya tidak mau mempelajari kematian, akhirnya justru kematian kita itu terancam dengan banyak keburukan. Jangan takut membicarakan mati, karena mati itu justru dihadirkan untuk bisa menghidupkan hati kita dan menentukan kebaikan apa yang harus kita kerjakan, supaya kematian kita bisa mendapatkan kematian yang terang pada kehidupan di alam barzakh. Makanya ada ibu-ibu yang pernah ngomong kepada saya, Ustadz, anak saya itu menamakan Ustadz itu Ustadz kematian. Masya Allah, saya
Mau kemana Mi? Mau belajar, mau kajian. Nama siapa? Ustadz Umar minta. Ustadz kematian itu Mi. Astagfirullah, semoga anaknya diampuni dosa-dosanya. Tapi uniknya, kata beliau setelah komentari saya Ustadz kematian, kata anaknya lagi, tapi nanti kalau saya nikah, saya maunya Ustadz Umar yang menyampaikan khutbah nikah. Ibunya ngomong, loh kan kamu tadi ngomong Ustadz kematian. Iya, kematian yang menghidupkan hati. Katanya. Masya Allah. Kalau masalah tomat-tomat tadi kalah sama anak tadi. Apa sambal tomat? Maka sesungguhnya disitulah kita memahami bahwasanya mengilmui kematian itu PENTING penting, dan jangan takut membicarakan kematian. Kita hari ini hidup pada zaman ketika banyak orang pagi hari memakai sepatu, siang hari yang melepaskan sepatunya orang lain. Hari ini kita hidup pada zaman ketika ada seorang bapak pergi futsal lalu pulangnya tinggal jasadnya. Hari ini kita hidup pada zaman ketika ada seorang bapak memasukkan kunci motor ketika akan bekerja, yang mencabut kunci motornya orang lain ketika beliau bersimbah darah di atas aspal. Bukan kematian yang kita takutkan, tetapi kebutuhan menuju kematian itulah yang kita khawatirkan. Ibu dan bapak mati dengan ilmu tidak akan sama ibu dan bapak mati tanpa ilmu ketika kita tidak pernah mempelajari kematian. Itu dalil pertama. Dalil kedua, pentingnya kita membicarakan kematian itu adalah karena kita tentunya paham ada perkataan Nabi yang indah. Dan ini termasuk manajemen kematian Nabi ketika beliau berhadapan dengan ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Maka pada satu waktu Nabi itu berkata kepada ibunda Aisyah, dan ini termasuk salah satu contoh dialog yang boleh kita terapkan pada kehidupan kita bersama keluarga. Apa perkataan Nabi? Nabi mengatakan kepada ibunda Aisyah, in mitu gosaltini, wa in muti gosaltuki. Wahai Aisyah, kalau aku mati, kamu memandikan aku. Kalau aku mati, kamu memandikan aku. Kalau engkau meninggal, aku yang memandikanmu. Ini menjadi dalil sebagian ulama fikih, memandikan suami istri itu diperbolehkan kalau meninggal salah satunya. Tapi yang sangat indah yang kita dapatkan point of view dari dialognya Nabi kepada istrinya, Nabi itu tidak sungkan membicarakan manajemen kematian kepada Aisyah. Dan itu merupakan salah satu tanda bahwasanya kita itu tidak takut kepada negeri keabadian. Kita tidak khawatir terhadap kematian ketika kematian itu menuju kepada kehidupan kita di alam akhirat kita. Makanya boleh bagi kita ngobrol dengan pasangan kita gitu. Gimana nanti kalau kamu sakit Pak? Gimana kamu kalau sakit masuk ke ICU? Apakah kamu rela dipasang alat ataukah tidak? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang kamu harus kerjakan? Itu dibicarakan dengan kita meninjau dengan tunjian ilmu supaya kita paham, supaya ketika kejadian itu berlaku pada kehidupan kita, ketika tiba-tiba mendadak datangnya, kita tahu apa yang kita kerjakan ketika kita sudah pernah bersepakat untuk membicarakannya. Nabi tidak membicarakan kematian hatta kepada istri yang beliau cintai dan beliau kasihi. Jangan hanya ngomong nanti kalau saya meninggal jangan kawin lagi ya, itu sudah terlalu biasa itu omongan kayak gitu. Maka sesungguhnya itulah yang menjadikan kita paham betapa pentingnya bagi kita untuk membicarakan tentang kematian, untuk kita hadirkan pada saat ketika orang hari ini banyak membicarakan tentang kehidupan dan kehidupan. Fenomena maraknya operasi plastik yang hari ini kita jumpai, itu salah satu di antara fenomena banyak orang yang benci kepada tua, banyak orang yang benci kepada masa senja, dan banyak orang yang benci ketika membicarakan kematian. Makanya banyak orang yang sekarang operasi plastik itu tidak malu ketika dia melakukan operasi plastik. Itulah fenomena yang hari ini mengkhawatirkan. Yang tua ingin berlagak muda, yang tua tidak ingin untuk melewati masa tua dan masa senjanya, sehingga akhirnya operasi plastik itu menjamur di mana-mana. Padahal maaf ya, tidak mungkin Allah menciptakan kita itu kekurangan. Yang kurang itu karena orang yang melihat kita itu tidak melihat Allah ketika melihat kita. Jangan suka meremehkan fisiknya orang, karena sesungguhnya meremehkan fisik orang itu, kalau ucapan itu dicelupkan ke lautan, maka lautan itu akan menjadi
hitam karena ucapan kita ketika meremehkan fisiknya makhluknya Allah. Kita harus paham itu. Ibunda Aisyah, ini agak sedikit keluar dari tema. Ibunda Aisyah itu pernah cemburu, Pak, dengan Sofiyah. Lalu karena cemburu beliau berkomentar, innaha qasirah. Wahai Rasulullah, suamiku tercinta, Sofiyah itu perempuan pendek. Gak usah diomong. Maka kata Nabi, wahai Aisyah, kalau ucapanmu ini dicelupkan ke lautan, maka lautan akan menjadi hitam. Karena tidak ada fisik yang tidak sempurna, karena datang dari yang maha sempurna. Saya tanya, developer pembangunan, siapa yang paling kita ingat hari ini? Contohnya mungkin, kalau kita mendapati membuat rumah karena dia sudah disebut developer perumahan yang terbaik, mungkin nggak membuat rumah itu jelek? Nggak mungkin, karena namanya itu menunjukkan value-nya. Kalau membuat rumah pasti bagus. Kalau saja kita yakin bahwasanya rumah-rumah yang mereka buat itu bagus, nanti tolong ya yang edit ini ditit gitu ya nanti. Tapi kalau kita mendapati saja, ternyata kalau membuat rumah kita sebagian besar mengatakan rumahnya bagus karena developernya terkenal, mungkin nggak Allah itu kalah kualitasnya dari? Nggak mungkin. Nggak ada manusia yang kurang. Yang kurang itu cara kita melihat orang lain ketika tidak mengkaitkan itu kepada Allah. Ya, kembali ke tadi, inilah yang menjadikan kita memahami tentang pentingnya menghadirkan kematian di dalam perjalanan kehidupan kita. Kita akan membahas dan meneruskan part yang kedua ketika pembahasan kita 1 bulan yang lalu, topik continue, yaitu kita membahas yang menyempitkan dan melapangkan urusan kubur. Tentunya ada 3 poin yang sudah kita sampaikan untuk menjadi prolog dan menjadi mukaddimah yang sudah kita terangkan pada pertemuan kita sebelumnya. Yang pertama, kuburan itu merupakan terminal awal dari berbagai macam terminal-terminal yang begitu panjang dan berderet sebelum nanti kita diputuskan nasibnya menuju kepada surga dan neraka. Terminal pertamanya itu merupakan terminal yang bernama terminal kubur atau yang disebut dengan barzah. Kubur itu tempatnya, barzah itu kondisi dan keadaannya. Kenapa disebut dengan barzah? Karena tidak bisa ditembus ketika orang yang telah meninggal dunia tidak akan bisa balik pada kehidupan di dunia, karena ada tembok tebal yang telah menghalanginya dan telah menguncinya rapat. Sehingga orang yang telah meninggal dunia tidak akan pernah kembali pada kehidupan di dunia. Maka sesungguhnya kuburan ketika disebut sebagai terminal pertama, maka dia menjadi terminal penentu. Siapapun yang mereka mendapatkan kebaikan pada terminal pertama dan kemudahan, maka terminal-terminal berikutnya akan menjadi lebih mudah. Tapi siapapun yang dia mengalami kesulitan, mengalami kesakitan pada terminal pertama, maka terminal-terminal berikutnya itu dia akan mengalami berbagai macam kesulitan. Makanya itulah yang menjadikan saya kemarin menyampaikan Utsman bin Affan kalau disebutkan tentang neraka dan surga, kadang beliau tidak menangis. Tapi seorang Utsman bin Affan, orang yang paling fasih hartanya daripada lisannya, karena Utsman bin Affan itu jarang bisa ngomong panjang, itu Utsman bin Affan. Beliau pernah khutbah Jumat tidak sampai 5 menit, itu Utsman bin Affan. Makanya pasti bapak-bapak kalau mendapati sahabat Utsman masih hidup akan dikejar jadwal khutbahnya di mana. Karena beliau kalau khutbah itu pendek. Dan para ulama itu mengatakan hartanya lebih fasih daripada lisannya. Nah, Utsman bin Affan itu kalau sudah menyampaikan tentang masalah kubur itu selalu menangis. Ketika ditanya, kenapa engkau kalau disebutkan tentang masalah kubur pasti engkau meneteskan air mata? Maka saat itu Utsman menjawab, karena kuburan itu merupakan terminal pertama sebelum terminal-terminal yang panjang dan berderet. Siapapun yang selamat di terminal pertama, terminal berikutnya mudah. Siapapun yang tidak selamat pada terminal pertama, maka selanjutnya urusannya menjadi sulit. Makanya beliau mengatakan fa innal qabra manzilatun min manazilil akhirah faman naja minhu fama ba'dahu aisar fa illam yanju fama ba'dahu asyad. Kalau dia selamat di terminal pertama, urusannya menjadi mudah. Setelahnya, kalau dia tidak selamat pada terminal pertama, urusan setelah itu menjadi sulit dan menjadi sukar.
Makanya kebaikan akhirat, kata para ulama, dimulai selamatnya kita dari azab kubur. Kalau bapak, ibu pada terminal pertama sudah selamat dari azab kubur, urusan-urusan setelahnya itu akan menjadi mudah dan bisa diproyeksikan. Kita akan mendapatkan keringanan pada urusan akhirat kalau urusan barzahnya kita sudah mendapatkan keselamatan. Ini sudah kita bahas. Poin yang kedua yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya adalah sesungguhnya kehidupan di alam barzah itu lebih panjang daripada kehidupan yang kita lewati pada kehidupan di dunia. Ada orang meninggal dunia umurnya 60 tahun, tapi bisa jadi dia telah berada di kuburan 1000 tahun. Kayak Imam Syafi'i, beliau tidak sampai 60 tahun. Dan berapa lama beliau sudah berada di kuburan? Sudah hampir 1000 tahun. Panjang. Maka sesungguhnya kehidupan di alam kubur itu bisa jadi lebih panjang daripada kehidupan kita ketika kita lewati dalam kehidupan di dunia. Makanya itulah yang menjadikan kita sering mendapati sebuah nasihat. Jangan sering memikirkan hidup yang enak tapi lupa memikirkan mati yang enak. Jangan sering memikirkan kehidupan di atas tanah tetapi lupa memikirkan kehidupan di bawah tanah. Karena sesungguhnya kehidupan kita di alam barzah itu jauh lebih lama daripada kehidupan kita ketika hidup di dunia. Kita hidup di dunia 60, 70, 80 dan tidak akan melewati itu kecuali sedikit saja. Dan ketika kita paham bahwasanya kehidupan di dunia kita dibuat pendek, kita harus ingat ya, kenapa Allah membuat pendek kehidupan kita di dunia tidak sebagaimana umat sebelum kita. Karena sayangnya Allah sama kita, makanya tidak dibuat panjang. Kalau kita sampai dibuat panjang umurnya kayak umatnya Nabi Nuh, tentunya kita lelah dan letih menjalani kehidupan. Tapi dipendekkan umurnya tetapi disempurnakan balasannya sama sebagaimana umat sebelum kita. Dan itu tidak lain kecuali kecintaan Allah kepada kita. Yang ketiga poin yang sudah kita pelajari adalah sesungguhnya kuburan itu bisa menjadi taman surga sebagaimana bisa menjadi lubang-lubang neraka, dan itu tergantung dengan apa yang kita perbuat pada kehidupan di dunia. Dan itulah yang menjadikan kita mengerti tentang 3 fakta ketika bicara tentang kehidupan alam kubur. Mari kita membicarakan sesungguhnya kehidupan tentang kubur itu, yaitu kehidupan alam kubur itu secara sederhana ada 2. Yaitu yang pertama orang yang mendapatkan kenikmatan kubur, dan yang kedua ada orang yang mendapatkan azab kubur. Ada yang mendapatkan pelita, ada pula yang mendapatkan kegelapan. Orang yang mendapatkan kenikmatan kubur itu maka kondisinya tidak lepas dari 2 kondisi. 1, sebagaimana hadis yang sahih, sesungguhnya kondisi orang ketika mendapatkan kenikmatan kubur itu kondisinya sebagaimana pengantin yang tidur, pengantin baru yang baru tidur. Artinya bahwasanya kondisinya itu nikmat luar biasa sebagaimana pengantin baru yang kelelahan lalu tertidur dengan lelap dan pulas. Itu kondisi penghuni kubur kalau mereka mendapatkan kenikmatan. Kegiatan pertamanya tidur dia sebagaimana lelapnya tidur pengantin baru. Ya, ibu-ibu dan bapak bisa membayangkan sekitar 40 tahun yang lalu gitu, ketika masih menjadi pengantin baru. Kondisinya sebagaimana ketika kita lelap tidur setelah lelah di dalam aktivitas. Yang kedua, kenikmatan penghuni kubur itu ngapain? Berkunjung antara satu penghuni kubur dengan penghuni kubur yang lainnya di antara keluarga-keluarganya yang dulunya tersambung nasabnya ketika di dunia. Maka itulah yang menjadikan kita mengerti kenapa kita disunahkan untuk memilih kain kafan. Itu kain kafan yang bagus. Karena kain kafan ini akan dipakai untuk mengunjungi saudara-saudara kita di alam kubur ketika sama-sama mendapatkan kenikmatan kubur. Maka kata Nabi, fal yuhsin kafanahu, perbaikilah kain kafanmu ketika akan meninggal dunia. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ketika ibunya meninggal dunia, beliau mencari kain kafan yang bagus buat ibunya. Ketika beliau ditanya, kenapa engkau mencarikan kain kafan serumit itu untuk ibumu? Karena kain kafan ini ada 2. 1, akan dipakai kembali ketika nanti kita dibangkitkan dari kubur. Ketika nanti dibangkitkan dari kubur, kita dalam kondisi telanjang. Tapi ada saatnya kita nanti diberikan pakaian oleh Allah. Dan hanya Allah yang tahu berapa lama kita akan telanjang. Hanya Allah yang tahu.
Apakah ada momen waktu kita nanti diberikan pakaian kembali oleh Allah dan tidak telanjang? Ada. Dan siapa yang pertama kali mendapatkan pakaian setelah ditelanjangi oleh Allah dibangkitkan dari kubur? Yang pertama kali mendapatkan pakaian itu Nabi Ibrahim. Inna awwala ma yuksa bihi yaumul qiyamati Ibrahim. Orang yang pertama kali aku berikan pakaian untuknya pada waktu nanti di akhirat, yaitu Ibrahim. Dari mana kain kafan yang dulu dikenakan kepada kita ketika meninggal dunia? Kain kafan yang kita kenakan pula kepada keluarga kita atau kepada kita, itu pula yang akan kita pakai untuk mengunjungi saudara-saudara kita di dalam kubur. Dengan satu kondisi, selama kita sama-sama mendapatkan kenikmatan kubur. Makanya mempersiapkan kain kafan itu termasuk salah satu sunnah yang boleh kita lakukan dan kita kerjakan. Apa kain kafan yang bagus, Ustaz? Yang lembut, yang dia agak bercorak kain putihnya. Maka itu boleh kita pilih menjadi kain kafan yang kita kenakan kepada orang yang kita cintai dan kepada kita sebagai persiapan. Kenapa? Karena kenikmatan kubur itu dua. Kalau tidak tidur sebagaimana pengantin baru, yang kedua mengunjungi di antara keluarga-keluarganya yang telah meninggal dunia, dan mereka mengadakan reuni kecil sebelum nanti kita mendapatkan reuni akbar pada kehidupan kelak kita di akhirat. Ustadz, emang betul keluarga itu bisa berjumpa dengan keluarganya di alam barzakh? Maka dijawab oleh para ulama dengan 3 perspektif dalil. Yang pertama, dalil dalam riwayat Muslim yang sering saya sebutkan untuk bapak dan ibu, bahwasanya tidaklah seorang yang telah meninggal dunia ketika datang kepada kehidupan barzahnya kecuali akan disambut sama keluarga-keluarga besarnya yang telah meninggal dunia sebelum dia meninggal dunia. Keluarga besarnya nyambut, datang Mas Mustafa. Ada yang namanya Mustafa? Semoga panjang umurnya dalam tahan. Gimana kabarmu, Mas? Baik. Kalau yang mendatangi dia itu istrinya yang telah meninggal dunia sebelum dia, maka istrinya pasti tanya, gimana kabar anak-anak kita? Baik. Gimana kabar tentang keponakan kita? Baik. Dan ruh-ruh orang yang lama itu akan mendatangi ruh yang baru datang. Dan sudah sering saya sampaikan kisah ini. Sampai nanti ruh-ruh yang lama itu akan bertanya, bagaimana kabarnya Fulan? Wahai Mas Mustafa, loh, Fulan yang kamu tanyakan itu, yaitu Mas Rois misalkan. Gimana kabarnya Mas Rois? Loh, Mas Rois itu meninggal sebelum saya. Apakah tidak mendatangi kalian di sini? Ruh-ruh yang lama berkata, loh, Mas Rois tidak mendatangi kita di sini. Kalau Mas Rois sudah meninggal sebelum engkau, Mas Mustafa, dan tidak mendatangi kami di sini, berarti dia telah pergi ke Hawiyah. Hawiyah itu pangkuan api neraka. Itu namanya Hawiyah. Jangan namakan anak Hawiyah ya. Anaknya Bu Hawiyah, Ustaz, jangan. Dan dalilnya sahih dalam riwayat Muslim untuk memberikan kepada kita bahwasanya itu dalil pertama, bahwasanya penghuni kubur itu saling bisa berjumpa di antara keluarganya. Yang kedua, perspektif dalilnya yang kedua itu apa? Ketika Nabi melakukan peristiwa Isra Mi'raj, Nabi ketemu nggak dengan para nabi dan para rasul sebelum beliau? Ketemu. Salah satunya kepada siapa? Nabi Musa alaihi salam. Kok salatnya 50? Jangan 50, berat, umatmu nggak akan bisa melakukannya. Ketemu nggak dengan Nabi Musa? Ketemu Nabi Adam? Ketemu. Maka itu menunjukkan kepada kita bahwasanya di kuburan itu pun di alam barzakh bisa berjumpa, sebagaimana Nabi ketika berjumpa dengan ruhnya para nabi yang telah wafat sebelum beliau. Makanya perkataan Nabi ketika meninggal dunia itu apa? Ummati? Bukan. Apa perkataan Nabi ketika meninggal dunia sebelum beliau dicabut ruh dari jasadnya beliau? Beliau mengatakan, ila rafiqil a'la, jatuh tangannya. Yaitu adalah menuju kepada teman-temanku di tempat yang tertinggi dan termulia. Siapa yang dimaksudkan? Yaitu adalah deretan para nabi dan para rasul yang menjadi saudara beliau. Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya sesungguhnya kuburan itu
bisa mempertemukan keluarga dengan keluarga dari dalil kedua. Dalil kedua ini bukan hanya satu, ada dua, yaitu perkataan Nabi ketika Nabi berkata kepada Fatimah. Bukankah Fatimah menangis ketika melihat Nabi sedang lemes di atas pangkuan Ibunda Aisyah? Lalu Nabi membisikkan ke telinganya Ibunda Fatimah supaya jangan tambah nangis, memberikan isyarat. Maka Fatimah mendekatkan kupingnya. Maka bisikan pertama justru tambah membuat Fatimah tambah nangis. Ketika Nabi melihat putri terkasihnya, karena putrinya itu sangat dikasihi oleh Nabi, yaitu Fatimah, tambah menangis, maka pada saat itu Nabi memberikan isyarat kembali supaya Ibunda Fatimah mendekatkan kembali kupingnya. Barulah dia sembari nangis itu sembari menenangkan tangisannya. Apa bisikan pertama? Bisikan pertama dari baginda Nabi saat itu adalah la karba ala abiki ba'da hadzal yaum. Sudah Fatimah, jangan nangis-nangis, jangan sedih. Kepedihan dan keparihan bapakmu hanya hari ini saja dan tidak ada lagi kepedihan setelah hari ini. Fatimah tahu kalau bapaknya meninggal hari itu. Jadi nangis itu tidak salah dan tidak haram. Kalau haram nangis, pasti Nabi Muhammad ngomong, Fatimah, jangan nangis, haram. Tidak. Makanya maaf ya, kadang-kadang kita ini kurang bijak. Orang lagi meninggal dunia ibunya, lalu kita dengan bijak mengatakan, jangan nangis ya mas, nanti ibunya disiksa. Kelihatannya sih sabar. Giliran beliau ketika ibunya nangis, meraung-raung dia. Jangan gitu, nangis itu enggak dosa. Nangis itu enggak dosa. Yang dosa itu kalau tangisannya sudah meraung-raung, sambil nepuk pipi, nampar pipi suaminya, suami tetangganya. Enggak boleh itu. Nah, itu namanya niyahah. Kalau hanya nangis, enggak apa-apa itu, lumrah. Maka bisikan apa yang kedua yang dibisikkan? Innaki min ahli minni lahuqan. Kamu adalah keluargaku yang paling cepat nyusul aku. Kata menyusul itu ketemu atau tidak? Ketemu. Ketemu atau tidak? Ketemu kan? Misalkan saya ngomong sama istri saya mau pergi ke Paris, nanti susul ya. Nah, gitu. Contoh, terserah saya namanya, saya gurunya. Nanti saya ke Paris dulu, susul ya. Susul itu ketemu nggak? Ketemu lah. Dan Nabi mengatakan luhuqan. Luhuqan itu tahu? Tidak tahu kan bahasa Arabnya. Luhuqan itu lahiqa yalhaqu. Lahiqa yalhaqu itu ketemu. Nih saya ketemu nih sama tadi sama antum saus tomat. Ketemu sama beliau. Ini namanya lahiqa. Dan Nabi menggunakan kalimatnya apa? Kamu di antara keluargaku yang paling cepat nyusul aku setelah itu. Dan tidak sampai 6 bulan setelahnya Ibunda Fatimah meninggal dunia. Dan Ali bin Abi Thalib, sahabat kita tercinta, setelah meninggalnya Fatimah barulah beliau nikah 1, nikah 2, nikah 3, nikah 4. Memang betul Ustaz, Ibunda Fatimah ketika masih hidup Ali bin Abi Thalib tidak mempoligami? Iya betul. Kenapa Ustaz? Tidak kita bahas ya, karena bukan pembahasan kita. Biarkan ibu-ibu dan bapak penasaran. Kita kembali kepada pembahasan kematian. Maka sesungguhnya itu dalilnya bahwasanya ketemu, dan itu menunjukkan kepada kita bahwasanya itu dalil kedua, keluarga itu saling berjumpa. Perspektif dalil yang ketiga, mana yang mengatakan bahwasanya penghuni kubur dengan penghuni kubur itu saling ketemu Ustaz? Yang ketiga, yaitu kalau kita ketemu di dunia padahal kita ini masih melakukan beban amal yang harus kita kerjakan, itu aja masih bisa ketemu padahal beban ibadah kita banyak. Kita sholat, kita puasa, kita sedekah, kita husnudon, itu ketika di dunia masih bisa ketemu, apalagi di akhirat ketika tidak ada lagi, apalagi di alam barzah ketika tidak ada lagi sholat, kita tidak ada lagi puasa, tidak ada lagi sedekah, tidak ada lagi iktikaf, maka lebih besar kemungkinan untuk ketemunya itu sebagai balasan pertama sebelum nanti mendapatkan surga. Makanya ketemu. Nah, maka boleh gak kita berdoa, ya Allah semoga bapak dan ibu ketemu di alam barzah? Bolehlah. Semoga mereka sama-sama mendapatkan kenikmatan kubur. Nah, dalil ini pernah diperkuat oleh dalil yang pernah saya sampaikan.
Ada seorang wanita pernah mendatangi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah seorang wanita mendatangi ibunda Aisyah. Masih ingat dalil ini? Lalu wanita itu berkata, wahai Aisyah, tanganku sakit. Loh kenapa? Iya, tadi malam aku mimpi. Dan setelah mimpi itu tanganku sakit. Ibunda Aisyah tanya, loh mimpimu apa? Maka mengalirlah sebuah kisah, ini riwayatnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka Aisyah mendapatkan cerita, bapak ibuku telah meninggal dunia. Tapi bapak ibuku ketika hidup memiliki dua sifat yang bertolak belakang. Bapakku suka bersedekah, ibuku jarang bersedekah, dan pelit sekali ibuku. Bapakku itu beda, setiap ada harta sedekah, setiap ada harta sedekah, setiap ada harta sedekah. Ibuku tidak pernah sama sekali sedekah karena pelitnya luar biasa. Dan hanya sedekah 2 kali. Satu, ketika bapakku menyembelih sapi, maka pada saat itu bapakku membagi-bagi dagingnya dan menyisakan untuk kami di rumah. Tiba-tiba datang pengemis, pada saat itu bapakku sudah tidak di rumah. Maka datanglah pengemis, maka ibuku tidak memberi kepada pengemis itu kecuali gaji pada sapi yang disembelih bapakku. Gaji itu diambil, dikasihkan kepada pengemis tadi, segenggam gaji. Yang kedua, ketika kedatangan orang miskin pada saat itu meminta sesuatu kepada ibuku, ibuku tidak memberi apa-apa kecuali ada yang namanya kain lap di dapur. Kain lap itu diambil, diberikan kepada pengemis itu. Itulah 2 kali aku melihat ibuku bersedekah. Maka pada saat ketika bapak ibuku sudah meninggal dunia, maka aku menjumpai mereka dan aku mendapati bapakku sangat bersuka cita, gembira di pinggir sebuah sungai yang begitu indah sekali, mengalir jernih air sungai itu. Bapakku makan buah-buahan yang penuh dengan kenikmatan, daging-dagingan, dan minum dari pinggir sungai itu. Ketika aku berjumpa dengan bapakku, aku senang, rasa rinduku terpuaskan. Sampai aku bicara panjang lebar dengan bapakku. Setelah itu saya bertanya, loh kok ibu nggak ada pak? Ibu nggak berjumpa dengan bapak di sini? Loh, ibumu sudah meninggal? Sudah. Beberapa bulan setelah bapak, ibu meninggal dunia. Maka bapak terdiam. Lalu bapakku mengatakan, kalau ibumu sudah meninggal tetapi tidak berjumpa dengan bapak di sini, kamu ikuti tempat ke arah sebelah kiri. Jalan sebelah kiri ini, nanti di sana ada tempat orang-orang yang ditempatkan di sana oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau kepada ibunda Aisyah, aku ngikutin tempat itu ke sebelah kiri jauh. Aku tiba-tiba mendapati sosok yang dari kejauhan, dari gesturnya aku tahu itu adalah gestur ibuku. Aku deketin dan aku menjumpai ada seorang wanita dan itu adalah ibuku. Dan ibuku berteriak dalam kondisi kesakitan sembari berkata, Atsyan, Atsyan, haus, haus. Maka tidaklah yang menempel pada tubuh ibuku kecuali adalah kain lap yang pernah diberikan kepada fakir miskin. Aku ingat sekali kain lapnya itu. Lalu di genggaman tangan ibuku itu ada sepotong gaji, segenggaman kepalan tangannya, sebagaimana gaji sekepalan tangan yang diberikan kepada fakir miskin. Dan yang dilakukan ibuku memeras itu gajinya dan mencoba mengambil airnya. Lalu aku menjumpai ibuku dan ibuku tidak menjawab apapun apa yang aku sampaikan. Lalu aku berkata kepada ibuku, Bu, ini ada sungai, minumlah dari situ. Tiba-tiba terdengarlah suara, siapapun yang memberikan air sungai ini kepada wanita ini, maka sesungguhnya akan sakit tangannya. Aku tetap ambil air di sungai itu, aku minumkan kepada ibuku, dan aku terbangun dari tidurku dan aku mendapati tanganku sakit. Riwayat dari Abdullah bin Mas'ud ini, ketika semua kisah itu disampaikan kepada ibunda Aisyah, maka ibunda Aisyah itu langsung bertakbir, Allahu Akbar. Dan ibunda Aisyah langsung membacakan 2 ayat. Dan ini namanya iktibas. Iktibas itu mengambil dari ayat langsung. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Dalil itu
bisa menunjukkan kepada kita seharusnya suami istri itu ketemu kalau mereka memiliki ketaatan yang sama antara seorang laki-laki dengan perempuan. Maka itulah yang menjadikan kita memahami. Kita kemarin sudah membahas ada 3 amal yang melapangkan urusan kubur. Yang pertama yang melapangkan urusan kubur yaitu adalah ketika kita senantiasa memiliki akhlak yang mulia. Yaitu ketika salah satu akhlak mulia itu ditentukan dengan sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi. Hayyinun layyinun qaribun. Dan apa yang keempat, ingat? Nggak ingat, Masya Allah. Yang kayak gini yang bikin saya sedih. Yaitu sahal. Makanya Nabi mengatakan kepada kita, ala tuhram biman, ala ukhbirukum biman tuhramu alaihin nar. Kalian tahu nggak siapa yang diharamkan dari api neraka? Berarti kalau diharamkan dari api neraka, secara logika itu diharamkan dari adab kubur. Siapa itu? Hayyinun. Hayyinun itu yang rendah, rendah hatinya. Nggak pernah sombong, nggak pernah meninggi, nggak pernah jumawa. Layyinun itu lunak dan lembut. Qaribun itu supel. Sahal itu orang yang menggampangkan dan tidak pernah memberat-beratkan urusan yang remeh-temeh. Para ulama lalu menggunakan dalil secara umum. Orang yang mereka diharamkan dari api neraka berarti diharamkan dari azab kubur. Berarti ketika bapak, ketika ibu, ketika mas, kita memiliki 4 sifat ini, maka sesungguhnya walaupun mungkin ibadah sunnah kita masih terbatas, tapi kita selalu menjaga 4 perkara ini dalam kepribadian kita dan karakteristik kita, maka kita menjadi orang yang berpotensi diharamkan dari azab kubur dan diharamkan dari api neraka. Dan ibu dan bapak bisa ngerasain nggak? 4 sifat ini ternyata tidak bercerita tentang orang di atas sajadah. 4 sifat orang ini yang diceritakan oleh Nabi tidak bercerita tentang orang yang sedang tawaf. 4 orang yang diceritakan Nabi, orang yang diharamkan dari api neraka, tidak bercerita tentang orang yang sedang berpuasa, tapi orang yang memiliki sifat yang betul-betul dicintai banyak orang. Sifatnya apa? Hayyinun, rendah hati. Terus lembut, lunak dia, fleksibel gitu orangnya itu. Ya, qarib, supel dia, orangnya itu dekat, gampang ramah kepada setiap orang. Dan sahal itu orangnya adalah gampang memudahkan urusan orang. Makanya kalau ada di antara kita yang memiliki 4 sifat ini, kalau kita tiba-tiba tidak ingin memberatkan masalah-masalah sepele, kita orangnya supel sama orang, orangnya juga tidak mau menyombongkan, karena kita tahu kesombongan itu hanya merusak keberkahan dalam hidup kita. Insya Allah kita akan mendapatkan sesuatu yang melapangkan kuburan kita, dan itu merupakan bagian dari kenikmatan kubur. Ini sudah kita bahas. Yang kedua yang telah kita bahas, termasuk salah satu di antara orang yang akan mendapatkan kenikmatan dan mendapatkan kuburannya itu menjadi lapang, orang yang mereka bersabar ketika melakukan ketaatan dan ketika ridho mendapati satu takdir yang menimpa pada hidupnya. Ya, sabar di dalam menghadapi setiap musibah, ridho kepada setiap takdir yang berjalan pada hidupnya. Ini sudah kita bahas. Yang ketiga yang termasuk salah satu yang akan menjadikan kuburan kita dilapangkan oleh Allah itu apa? Yang ketiga adalah ketika kita tidak banyak mendolimi orang lain. Dan itu yang akan menyebabkan kehidupan kita di alam kubur itu dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang mari kita bahas yang keempat. Yang keempat, salah satu di antara perkara yang bisa untuk melapangkan urusan kubur seorang mukmin ketika mereka telah berpindah ke alam barzah, sebelum alam akhirat itu ditegakkan oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu adalah ketika seseorang itu senantiasa menjaga kesucian dirinya dan senantiasa menjaga kesucian jasadnya ketika dia hidup. Tidaklah dia berhadas kecuali dia menyucikan diri, tidaklah dia terkena najis kecuali dia cepat untuk mensucikan dirinya dari najis itu. Mana dalilnya Ustadz bahwasanya menjaga kesucian itu merupakan salah satu sebab dilapangkannya dan diberikan kenikmatan kubur? Dalilnya ketika Nabi pernah ngelewatin kuburan. Lalu Nabi mengatakan ketika melewati kuburan, lalu Nabi bersabda, innahuma yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir.
Ini dua-duanya diadab, dan sebenarnya adab yang menimpa mereka itu bukan karena soal yang besar. Yang satu tidak bersih di dalam bersuci, yang satu melakukan namimah atau adu domba. Nah, Nabi itu menyebutkan salah satunya itu kenapa? Orang yang mereka tidak sempurna di dalam bersuci. Itu menyebabkan adab kubur. Berarti salah satu di antara mafhumul mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, salah satu di antara perkara yang bisa mendapatkan kenikmatan kubur bagi kehidupan kita itu apa, Pak? Senantiasa menjaga komitmen kita ketika kita senantiasa bersuci. Allah itu mencintai kita bukan hanya karena sholatnya. Allah itu mencintai kita bukan hanya karena banyak sedekahnya, tapi juga Allah mencintai kita itu kalau kita ini terbiasa menjaga kesucian pada diri kita. Tidaklah bapak berhadas kecil, tidaklah ibu berhadas kecil kecuali cepat berwudu, semata-mata karena kita tahu Rabb yang kita sembah itu mencintai kesucian. Jangan diremehkan kesucian, karena kesucian itu tidak pernah remeh di hadapan Allah. Bapak sholat khusyuk sampai meneteskan air mata, tetapi bapak mengandung hadas, sholatnya walaupun penuh dengan tetesan air mata tidak diterima sama Allah. Ibu ketika khusyuk di dalam sholatnya, tetapi ketika khusyuk ibu punya najis, Allah tidak menerima sholatnya. Itu sudah menunjukkan kepada kita betapa besarnya kedudukan kesucian dalam kehidupan kita sebagai hambanya Allah. Allah hadirkan itu kencing, Allah hadirkan pipis, dan Allah hadirkan kotoran yang ada pada diri kita. Itu menguji kita. Siapa yang senantiasa mampu mensucikan dirinya dari perkara-perkara yang Allah hadirkan dari pipis dan kotoran, orang yang mampu untuk berlari menuju kepada kesucian, itulah orang yang Allah cintai. Allah lapangkan kuburannya. Sebagaimana orang yang tidak tuntas ketika mereka itu bersuci, Allah ancamkan mereka dari adab kubur. Ya. Makanya saking pentingnya masalah bersuci itu sampai kita jumpai dan sampai kita dapatkan ada seorang sahabat, Pak, Ibu, namanya Handolah. Handolah itu merupakan sahabat yang baru saja menikah dan mencampuri istrinya, berjima dengan istrinya. Belum mandi, pagi harinya terdengar panggilan jihad. Lalu beliau ikut mengikuti jihad tersebut dan terbunuh di dalam peperangan. Ketika para sahabat itu akan menguburkannya, para sahabat itu kaget, loh, kok mendapati rambutnya kok basah sebagaimana orang yang baru mandi. Nabi berkata, tanyakan itu kondisi Handolah kepada istrinya. Lalu istrinya memberikan testimoni, lalu Handolah itu mencampuri saya, belum sempat mandi, memenuhi panggilan Nabi ketika berjuang, dan meninggal di dalam peperangan itu. Maka ketika testimoni ini dibawa lagi kepada Nabi, Nabi berkata, iya. Lalu Nabi mengatakan ke atas langit, Handolah dimandikan oleh ribuan malaikat. Makanya gelarnya lalu menjadi gelar yang indah, Handolah Ghasilul Malaikah. Handolah adalah sahabat Nabi yang ruhnya dimandikan oleh ribuan malaikat di atas langit. Kenapa kok sampai Allah kirimkan malaikat untuk memandikan Handolah? Untuk menunjukkan kepada kita betapa besarnya kedudukan kesucian di hadapan Allah bagi seorang hamba. Sampai Handolah yang junub pun, ruhnya yang junub, kan jasadnya yang junub itu, ruhnya sudah balik, ruhnya pun dimandikan malaikat. Untuk menunjukkan kepada kita tentang arti kesucian itu bukan perkara kecil. Makanya kalau kita berpikir-pikir, Pak, kenapa kita ini meninggal dunia, lalu kita disunahkan keluarganya untuk memandikan? Padahal kalau mau dipikir lalu kita pakai logika, kita akan ngomong, ngapain dimandikan? Sebentar lagi masuk ke kuburan kok. Kan sebentar lagi ketemu tanah. Ngapain harus dimandikan? Kalau memang ujungnya nanti ketemu tanah dan ditimbun. Karena masalahnya Allah tetap menyuruh kita memandikan itu ya karena besarnya kedudukan kesucian di hadapan Allah. Walaupun jasad akan ketemu tanah dan ditimbun di dalam tanah, Allah tetap perintahkan keluarganya untuk memandikan, supaya memberi arti kesucian itu tidak perkara kecil di hadapan Allah yang maha mencintai kesucian. Makanya Allah menyampaikan di dalam surat Al-Baqarah 222, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Makanya sampai Ibnu Qudamah itu mengatakan kepada kita, loh, sampai tidurnya kita itu dibedakan antara tidurnya orang yang bersuci dan tidurnya orang yang tidak bersuci. Itu Allah bedain, Pak. Meninggalnya Allah bedain antara suci yang tidak suci. Sama tidurnya kita pun dibedakan dalam satu keterangan dari Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah itu menyampaikan sebuah riwayat. Manusia itu kalau tidur, semua rohnya itu diambil oleh Allah. Sebagaimana di dalam surat Az-Zumar 42.
seluruh ruhnya itu diambil oleh Allah dan berada dalam genggaman Allah. Dan semua ruh itu menuju kepada arsy Allah, Pak. Kalau dia tidur di waktu malam. Maka kata Nabi dalam riwayat Ibnu Qudamah itu, kata Nabi, orang-orang yang mereka tertidur yang ruhnya itu dipegang oleh Allah, nanti akan dibagi menjadi dua kelompok. Ada ruh yang paling dekat dengan arsy Allah, ada ruh yang paling jauh dari arsy Allah. Siapa ruh yang paling dekat dengan arsy Allah? Yaitu adalah ruh yang jasadnya itu ketika sebelum tidur dia berwudu. Dan siapa ruh yang paling jauh dari arsy Allah? Ruh yang jasadnya itu tidak berwudu sebelum dia tidur, maka Allah jauhkan ruh itu dari arsy Allah. Loh, sampai tidurnya aja beda. Makanya dalam riwayat yang lainnya juga dijelaskan oleh baginda Nabi, bukan hanya ada satu riwayat tentang masalah keutamaan bersuci sebelum tidur. Bahkan Nabi juga menerangkan dalam satu riwayat yang lainnya, bahwasanya manusia itu ketika mereka tidur, kalau bersuci, maka para malaikat itu akan tidur di ujung-ujung rambut kita dan menjaga kita. Makanya ya, maaf ya Bapak dan Ibu, kadang-kadang kalau ada kasus orang suka ketindih. Tahu ketindih? Kalau bahasa Sunda, rep-repan katanya. Itu biasanya kalau dia lupa berwudu, dia lupa membaca doa. Makanya Nabi mengatakan orang man batal tohiron, hadisnya begini, dengarkan hadisnya, man batal tohiron bata ilaihil malak fi syi'arihi. Orang yang mereka tidur dalam kondisi suci, maka para malaikat itu akan tidur di ujung-ujung rambutnya sepanjang malam sampai dia terbangun ketika dia tidur dalam kondisi bersuci. Yang bukan berarti nanti kalau kita mau tidur sudah wudu kita ngitung, wah banyak banget ya malaikatnya gitu. Tapi itu kedudukannya. Makanya sampai akhirnya kita mendapatkan apa yang dikatakan oleh Bilal. Ketika Bilal itu, Masya Allah ya Pak, satu pagi tiba-tiba Nabi itu mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, ini sami'tu dufana alaika fil jannah. Wahai Bilal, aku mendengar suara derap terompah kakimu di surga. Coba Pak, saya tuh nggak bisa membayangkan hatinya Bilal itu kayak apa ketika diberitakan itu. Coba kalau kita Pak Budi, iya saya mendengar suara terompahnya di surga gitu, Masya Allah. Setelah itu Pak Budi libur kajian seumur hidup. Lalu akhirnya Nabi itu mengatakan kepada Bilal, "Famadza amilta fil Islam?" Apa yang kamu lakukan di dalam kamu berislam sampai aku mendengar suara terompah kakimu di surga, wahai Bilal? Lu yang kamu lakukan itu apa? Maka Bilal itu tidak mengatakan, ya Rasulullah, saya adalah budak yang pertama kali masuk Islam. Tidak. Bilal tidak mengatakan, ya Rasulullah, saya ini adalah seorang budak yang pernah ditindih batu oleh Umayyah bin Khalaf. Lalu saya mengatakan, ahad. Tidak. Bilal tidak mengatakan, ya Rasulullah, gimana aku tidak terdengar terompahnya di surga? Ya Rasulullah, sesungguhnya akulah yang mengumandangkan azan pertama kali. Bukan. Saya orang yang hijrah. Bukan. Tapi Bilal itu ketika ditanya, kenapa aku dengar suara terompah kakimu di surga, ya Bilal? Maka pada saat itu jawaban Bilal itu adalah merendah. Saya tidak melakukan amalan apapun ya Rasulullah. Soleh. Saya tidak melakukan amalan apapun ya Rasulullah. Merendah Pak. Coba kalau kita yang ditanya, apa amalmu? Banyak ya Rasulullah. Kajian hari Selasa, dari jam 1 sampai jam 3. Sebut semua. Tapi yang ditanya itu Bilal dan mengatakan, fama itu fil Islam. Saya nggak melakukan amalan apapun ya Rasulullah kecuali satu. Tidaklah aku berhadas kecuali ketika aku berhadas langsung aku wudhu. Tidak perlu menunggu waktu sholat. Aku langsung berwudu dan tidaklah aku selesai berwudu kecuali aku sholat 2 rakaat setelahnya. Maka Nabi mengatakan amalan itulah yang menyebabkan engkau dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Jadi amalan bersuci itu tidak bisa disepelekan. Makanya maaf Ibu kalau kita bicara, maaf ya, ini konten bapak-bapak dan ibu ya. Yang anak muda tolong tutup telinganya gitu. Kan kita tahu di dalam hukum kalau ada suami mendatangi istrinya selesai, itu kan ada 3 kondisi. Kondisi yang paling utama langsung mandi. Itu paling utama Pak. Kenapa antum gitu? Oh gitu.
Dua-duanya. Kondisi paling utama itu kondisi ketika langsung mandi. Itu yang paling utama, ini namanya aula dalam hukum fikih. Habis mencampuri istrinya langsung mandi. Dingin Ustaz. Ya kalau dingin ya keutamaannya besar. Atau yang kedua, yaitu tidak langsung mandi tetapi berwudu. Berwudu langsung tidur. Walaupun dia junub, tapi dia berwudu. Kondisi yang sebagian ulama makruhkan, yaitu apa? Ketika habis mencampuri istrinya atau istri dicampuri suaminya, lalu malamnya tidak wudu, tidak mandi sampai subuh. Itu posisi yang paling dibenci oleh Allah. Itu posisi yang dibenci oleh Allah. Loh, sampai urusan berjima antara suami istri pun masih ditarik keutamaan untuk tetap kamu langsung bersuci ketika kamu mandi, atau minimal kamu berwudu, untuk menunjukkan kepada kita masalah kesucian itu tidak sesederhana yang kita pikirkan. Makanya dari kesucian itulah yang menjadikan kuburan kita itu dilapangkan oleh Allah di dalam kuburnya. Dan tidaklah Sa'ad bin Mu'ad, salah satu sahabat yang kita tahu, meninggalnya itu mengguncangkan arsy-Nya Allah, kata Nabi. Jadi ketika Sa'ad bin Mu'ad itu meninggal dunia, kata Nabi, arsy-Nya Allah itu berguncang. Tapi ketika Sa'ad bin Mu'ad itu meninggal dunia, walaupun arsy-Nya Allah itu berguncang ketika menyambut kedatangan dari rohnya Sa'ad bin Mu'ad, kata Nabi, Sa'ad bin Mu'ad pun masih melewati sempitnya barzah ketika pertama kali mendarat di alam barzah. Kenapa dia tetap mendapatkan sempitnya barzah ketika pertama kali datang ke alam barzah? Sebagian ulama mengatakan karena Sa'ad bin Mu'ad itu pernah beberapa kali tidak sempurna di dalam bersuci ketika kencing. Jadi tidak main-main. Makanya nama lain dari kencing itu apa? Nama lain dari kencing itu bukan kencing. Nama lain dari kencing itu api neraka dan ada kubur. Makanya kita ini diuji betul oleh Allah dengan tetesan air kencing kita, dan kita diuji oleh Allah dengan kotoran-kotoran yang ada pada diri kita. Allah mampu nggak menghilangkan pipis dan menghilangkan kotoran ketika hidup? Mampu. Kecil itu bagi Allah. Tapi kenapa nanti di surga tidak ada kencing, tidak ada air besar, dan di dunia itu ada kencing dan air besar? Karena Allah menguji kita di situ. Makanya kenapa kok di dalam kamar mandi itu disebutkan khubus dan khobais? Karena salah satunya itu supaya menjadikan kita tidak sempurna di dalam kita bersuci ketika kita di kamar mandi. Ya, makanya maaf, hati-hati terhadap air kencing. Maaf ya, kalau kita boleh bicara Pak, urinoir itu hati-hati. Kan kita paham ya, urinoir itu sebenarnya kan bukan dalam culture-nya umat Islam itu harusnya. Ya alhamdulillah lah sekarang urinoir itu sudah dipasangi proteksi lah. Tapi kan kita paham ya, urinoir itu kan sifatnya itu semakin kita menempelkan supaya kita menjaga aurat kita, tapi semakin kita menempelkan, cipratannya itu semakin besar. Maaf ya Bapak, nanti lihat anaknya umur 5 tahun, kalau kencing 5 tahun Pak, yang minumnya belum sampai 2 liter kayak kita, itu kalau kencing cipratannya tuh jauh, nggak usah dilihatin detail gitu, nggak usah. Loh, anak kecil saja itu ketika kencing saja yang minumnya itu tidak sampai 2 liter seperti laki-laki dewasa dan perempuan dewasa, dan daya dorongnya belum sebagaimana laki-laki dewasa, itu ternyata sejauh itu percikan dari air kencing. Loh, apalagi ketika besar Pak. Makanya maaf, saya tuh paling nggak mau pakai urinoir kecuali terpaksa, diketok-ketok Mas gitu, nggak keluar orangnya, mungkin baca handphone dia di dalam buat status. Makanya maaf ya, di kamar mandi itu nggak usah bawa handphone. Kamar mandi malah bawa laptop, printer. Rokok, Allah ya Allah, astagfirullahaladzim. Kita ini di kamar mandi suruh cepet-cepet, selesai langsung keluar. Itu kamar mandi. Kalau sekarang itu enggak Pak, kamar mandi itu bahkan saya pernah mendatangi kamar mandi ada perpustakaan mininya Pak. Saya itu kan bingung gitu itu Pak. Di kamar mandi ada teleponnya, sering itu saya lihat di hotel-hotel itu kamar mandi ada teleponnya. Makanya anak saya itu kalau di hotel itu kadang-kadang iseng,
lagi nelpon dia. Yang mana? Lagi bi, kenapa nggak mau nelpon dia? Loh, saya itu pernah dapetin kamar mandi ada perpustakaan mininya itu. Jadi kita ambil baca, lupa lah itu. Padahal di kamar mandi itu sunahnya cepet, selesai langsung keluar. Ya. Ngomong apa sih tadi kok sampai ke situ ya? Lupa saya. Oh iya. Makanya akhirnya kita itu mendapati kalau saya kalau ke urinoir itu terpaksa banget Pak. Kalaupun harus terpaksa di urinoir, saya itu setelah pipis di urinoir itu, saya ciprat-cipratkan itu ke bagian celana ini, bagian depan. Yang belakang tidak usah ya, insya Allah. Depan aja. Kenapa? Khawatir ada percikan-percikannya. Kenapa kita memiliki semangat yang semacam itu? Karena kita langsung ingat, loh ternyata kuburan itu sangat tergantung bagaimana proses kita menjaga kesucian. Makanya dari kejadian dan berkah ilmu kita yang kita pelajari pada kesempatan hari ini itu apa? Yang kita pelajari itu adalah bersucilah, dan tidak perlu bersuci itu menunggu waktu sholat. Dan masalah kesucian itu memang harus betul-betul kita pahami dengan ilmunya. Contoh, ketika kita, maaf ya Bapak Ibu, anak Bapak Ibu kencing di lantai, terkadang kita itu langsung kita ngepelnya dengan air yang sudah kita taruh obat. Nih, anak kita kencing, terus kita langsung ngomong ke istri kita atau suami kita, Mas, ya anakmu kencing gitu. Suaminya jawab, kan anakmu juga, ya anak kita gitu. Langsung suaminya datang membawa air yang di situ sudah dikasih obat, ya atau tidak? Airnya itu sudah berubah enggak? Berubah apanya? Baunya. Berubah apa lagi? Warnanya. Padahal air yang suci, air itu ada berapa? Air itu ada berapa? Ya Allah, berilah aku kesabaran ya Allah. Ada jeruk nggak sih di sini? Air itu ada berapa Ibu dan Bapak? Ada berapa santri? Air itu yang suci itu ada dua. Air suci yang mensucikan, air yang suci tidak mensucikan. Ya itu yang saya tadi tanya. Contoh, bukan saya buat minum. Ini air suci mensucikan atau air suci tidak mensucikan? Kenapa? Tidak ada warnanya, tidak ada baunya. Berarti air suci mensucikan. Ini, Masya Allah. Ini air suci tidak? Mensucikan tidak? Kenapa tidak mensucikan? Karena berwarna. Ketika lantainya itu ada air kencing, lalu kita bawa itu air yang sudah dicampuri dengan baygon, apa itu namanya, pembersih itu, Wipol dan lain sebagainya, sudah berubah nggak warnanya? Sudah mengeluarkan bau tidak? Berarti di air suci mensucikan, air suci tidak mensucikan. Suci tidak mensucikan. Airnya suci mensucikan atau tidak mensucikan? Tidak mensucikan. Ambilkan itu lap, terus dia wangi, suci tak? Kenapa? Airnya tidak mensucikan. Tuh. Loh, terus caranya gimana Ustaz? Pakai air dulu yang putih, yang tidak usah dikasih obat macam-macam, yang masih suci mensucikan, dipel. Setelah itu mau pakai taruh di situ obat 23 obat mangga setelahnya yang kedua. Loh, itu hal simpel loh dalam masalah toharoh loh. Sama itu kayak ibu-ibu. Ya, maaf ini kita ngomong tentang toharoh karena ini kan berkaitan tentang yang melapangkan kubur, ya atau tidak? Contoh, suaminya datang. Bentar ibu-ibu, dengerin omongan saya. Suaminya ngomong, Mah, iya, tolong cuciin dong celanaku. Iya, ada najisnya. Iya, kemarin aku kencing di urinoir belum selesai, ternyata keluar lagi setelah itu, dan aku belum membersihkannya. Berarti itu celana ada najisnya. Sang mama
muncul. Siap, diambil dong celananya, diambil embernya, ya atau tidak? Dibuka kerannya, ya atau tidak? Setelah itu yang langsung dilakukan ibu tadi menaruhkan deterjen atau tidak? Naruh deterjen. Gak usah nyebut Rinso. Ya, dimasukkanlah deterjen, dimasukkanlah celana tadi. Maka air itu, air sabun tadi suci, mensucikan atau tidak mensucikan? Tidak. Sehingga mungkin wangi, yang wangi belum tentu suci, yang kotor belum tentu najis. Loh, mosok yang kotor belum tentu najis? Belum tentu. Apa contohnya? Ummu Salamah pernah nanya, ya Rasulullah, gimana kalau gamis-gamis kami yang panjang ini kalau jalan? Ini kan ujung-ujungnya kena tanah dan kami tidak tahu kena najis atau tidak. Kata Nabi, loh, sapuan yang pertama kalau kena najis, sapuan berikutnya mensucikan. Sapuan pertama kalau kena najis, sapuan berikutnya mensucikan. Jadi kalau ada gamisnya akhwat, gamisnya ibu-ibu, kok ujung gamisnya kotor, dekil karena tanah, itu belum tentu najis. Kenapa? Sapuannya itu mensucikan. Tapi tidak usah dihitung loh ya. Ini tadi yang pertama atau yang kedua ya. Karena yang kotor belum tentu najis, yang bersih belum tentu suci. Makanya pernah ada kejadian di Amerika atau di Inggris, saya lupa, di Inggris kelihatannya. Ada satu kejadian, ada tempat kayak laundry gitu, yang dia itu masuk Islam gara-gara masalah celana. Ketika dia sering mendapatkan pelanggan, ada pelanggan dari Timur Tengah yang sekolah di Inggris, ada orang Inggrisnya. Itu kalau dia mencuci, itu baunya itu, celananya itu beda. Yang satu bau pipis, yang satu tidak bau pipis. Karena dianya nggak punya agama, agnostik gitu. Dia itu asalnya lama-lama itu tertarik. Kenapa kok baunya beda? Padahal umurnya itu tidak terlalu jauh terpaut di antara keduanya. Akhirnya dia menanyakan kepada pelanggannya yang dari Timur Tengah itu, maaf ya, boleh nanya masalah pribadi? Boleh. Kenapa aku tuh kalau mendapati cucianmu itu tidak mengeluarkan bau? Maka pelanggan Timur Tengah itu berkata, ya karena di dalam ajaran agama kami tidak boleh ada tetesan air kencing. Loh, dari peristiwa itu beliau masuk Islam. Masya Allah. Itu kalau dibuat sinetronnya, namanya apa sinetron itu? Hidayah dari air kencing. Karena saking pentingnya itu. Makanya akhirnya ketika kita mendapati poin yang keempat ini apa? Kalau ingin lapang kuburnya, cintailah bersuci. Jadi kalau kita pengen wudhu, hadas wudhu. Dan ternyata Bapak Ibu, saya jujur mengatakan, ternyata menjaga wudhu yang menurut kita kelihatannya gampang, oh ternyata susahnya luar biasa. Mungkin 2 hari 3 hari bisa, coba aja seminggu. Pak, ya kentut tadi, ya capek, muncul nanti aja sekalian sholat. Karena ternyata kebiasaannya seorang Bilal bin Abi Robah itu enggak ringan ternyata kalau kita betul-betul praktekkan. Tapi komitmen kita menjaga kesucian itu sangat mempengaruhi bagaimana kehidupan kita di alam kubur. Paham sampai di sini? Jadi jangan remehkan kesucian, apalagi meremehkan tentang najis. Makanya ajarin anak kita itu najis, ini najis, nah ini najis. Ya, apa bedanya najis dengan hadas? Waduh, saya nanya lagi. Aduh. Apa bedanya najis sama hadas? Apa itu? Najis, kotoran, hadas. Ya, betul. Hadas itu kondisinya. Najis itu kotorannya. Ya. Maka nggak boleh kan menyebut orang lain, najis, nggak boleh, ya, kotoran. Maka itu yang menjadikan kita harus paham. Jadi di sini kita paham ya Ibu dan Bapak. Makanya mulai nanti malam saling mengingatkan, wudhu Pak, wudhu. Ya Allah, sudah ngantuk, kalau wudhu nanti seger lagi. Udah seudon nih sama wudhu, coba gimana sih disuruh wudhu malah lebih. Nanti kalau saya wudhu seger lagi, ini nyari kayak gini ini susah katanya. Enggak lah, wudhu. Atau minimal ketika kita habis isya udah. Makanya betul kan kebiasaan kita untuk tidak makan setelah maghrib, habis isya kita sudah bersiwak, istirahat dan berwudu, insya Allah memiliki banyak keutamaan. Ya, makanya ketika kita menjaga kesucian kita, maka itu merupakan amalan keempat.
yang menjadikan kita mendapatkan kelapangan urusan kubur kita. Itu yang keempat. Dalilnya surat Al-Baqarah 200